Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11, dengan tema alasan untuk hidup jujur. Keterbukaan awal dari pemulihan. Kalimat ini seringkali kita dengar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Keterbukaan sama dengan jujur atau tidak berbohong. Dengan keterbukaan sebagai orang percaya, kita dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kejujuran adalah sikap hidup yang kadangkala disepelekan oleh banyak orang. Bahkan seringkali untuk membenarkan diri dengan kalimat tidak apa-apa, sesekali saja. Sadarkah kita kalimat sesekali saja sebenarnya hanya sebagai alasan untuk membenarkan tindakan kita, padahal tindakan tersebut tidak pantas untuk dibenarkan. Kisah Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang hidup pada zaman gereja mula-mula. Petrus dan teman-teman sekerjanya sebagai rasul yang melayani pada zaman itu secara luar biasa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Petrus pada saat itu sebagai rasul yang berhadapan dengan Ananias dan Safira sebagai jemaat yang mau berbagi dengan hasil penjualan tanah yang mereka jual. Tetapi pada saat itu tindakan mereka yang menahan sebagian dari hasil penjualan tanah, bahkan mereka bersepakat untuk berbohong kepada Petrus. Tentu saja Petrus menegur mereka atas tindakan tersebut karena mendustai Roh Kudus, dan akibat dari kebohongan tersebut Ananias dan Safira dihukum mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita alasan mengapa kita harus hidup jujur. Yang pertama, Allah Maha Tahu. Bukan berbicara apa yang kita berikan kepadanya yang menjadi masalah, tetapi ketidakjujuran yang dilakukan. Ananias dan Safira bersepakat untuk berbohong mengenai hasil dari penjualan tanah mereka terhadap Petrus. Petrus menegurnya dengan keras di ayat yang keempat. Jika kamu tidak menjual tanah tersebut, tanah itu masih milikmu. Dan setelah dijual, bukankah itu masih milikmu? Artinya bukan tentang berapa hasil yang diberikan, tetapi kejujuran dalam memberikan hasil tanah tersebut. Allah Maha Tahu. Segala yang dilakukan, Ia pun mengetahuinya. Ananias dan Safira mengabaikan hal tersebut. Yang kedua, Roh Kudus didustai. Roh Kudus yang ada pada kita tidak mengizinkan kita untuk berbohong karena Ia kebenaran itu. Dan jika kita bertindak dengan tidak benar, yang pertama kita bohongi adalah Dia. Ia sebagai penolong kita yang mengingatkan atas setiap tindakan dan perbuatan kita tanpa terkecuali. Bertindak jujur dalam semua aspek kehidupan kita adalah keharusan yang harus dilakukan. Dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya. Bertindak tidak jujur bukanlah hal yang harus ditoleransi, melainkan hidup dalam kejujuran harus menjadi sebuah gaya hidup sebagai orang percaya. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.